Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam program Amazing Grace. Kiranya dalam kehidupan sehari-hari kita boleh mengalami anugerah dan penguatan dari Tuhan, sehingga kita boleh menjadi saluran berkat buat sekitar kita. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Bunyinya demikian: muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita mengadakan acara makan bersama keluarga besar, kita tentu akan mendahulukan orang yang paling tua. Kita mempersilakan beliau terlebih dahulu untuk memulai atau mengambil makanan untuknya sebelum kita sendiri yang makan. Kita mengutamakan orang yang paling tua dalam keluarga, dalam acara makan bersama. Ayat yang kita baca ini juga memiliki pesan implisit bahwa yang utama dan yang terutama adalah Tuhan yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus, yang telah menyertai dan memberkati kita dengan segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena itu penulis Amsal mengajak semua orang percaya termasuk kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta dan penghasilan kita. Hasil pertama dari segala penghasilanmu itu pada konteks saat itu adalah hasil pertanian. Hasil panen yang pertama itu mereka bawa pada Tuhan. Hasil pertama ini mengingatkan mereka bahwa yang memberkati segala usaha, jerih lelah mereka adalah Tuhan. Dan yang memberkati pertanian mereka sehingga boleh mendatangkan hasil itu juga adalah Tuhan. Maka dari itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, mereka membawa hasil pertama ini, mereka bawa sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Bicara soal persembahan, sejak dari perjanjian lama itu adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel sebagai umatnya. Jadi pada saat mereka bekerja di dalam keseharian, mereka mohon berkat dari Tuhan, mereka mendapat hasil pertama dan itu mereka bawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu juga adalah bentuk ibadah mereka di dalam keseharian saat mereka bekerja ataupun di dalam ibadah ritual yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu itu berarti memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Saat kita bekerja, kita mencurahkan waktu, tenaga, seluruh diri kita, dan kita mohon Tuhan berkati usaha kita. Kita mendapatkan berkat lewat pekerjaan kita. Saat kita sudah mendapatkan hasil itu, kita bawa sebagai wujud persembahan seluruh diri kita kepada Tuhan, dan itu juga sebagai wujud ibadah kita kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu juga berarti kita menggunakan harta kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk keadilan, kebenaran, untuk menolong sesama, untuk mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saat kita memuliakan Tuhan dengan harta, Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita dengan lebih dan lebih lagi. Bukan untuk supaya kita memperkaya diri sendiri, tapi supaya kita boleh mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan, untuk menolong sesama, untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Ingatlah saat kita bekerja itu pun adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Tuhan hadir dalam pekerjaan kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, dan kita bawa semuanya sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Kiranya kita boleh memakai harta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Untuk menjadi berkat buat sesama, untuk melakukan kebenaran dan keadilan yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memuliakan Dia dengan harta yang Tuhan percayakan pada kita. Sampai jumpa di dalam program Amazing Grace berikutnya. Tuhan memberkati.